Tahukah kamu, ada sebuah danau super besar di Indonesia yang konon tercipta karena janji yang dilanggar. Namanya adalah Danau Toba. Airnya luas sekali seperti lautan. Di tengahnya ada pulau cantik bernama Samosir. Tapi bagaimana danau ini bisa terbentuk? Apakah benar semua berawal dari seekor ikan ajaib? Yuk kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Toba. Ia rajin bekerja, ramah pada tetangga, dan sangat suka memancing. Setiap pagi, Toba berjalan ke sungai sambil bersenandung. Semoga hari ini dapat ikan besar, katanya ceria. Namun hari itu berbeda. Ia menunggu lama sekali. Tidak ada satupun ikan yang menyambar kailnya. Saat hampir menyerah tiba-tiba, jaranya bergerak kuat. Wah, besar sekali, serunya. Dengan tenaga penuh, ia menarik kailnya, dan seekor ikan emas cantik berkilauan muncul dari air. Toba membawa ikan itu pulang. Namun saat ia masuk rumah, ikan itu berubah menjadi seorang putri cantik. Toba terkejut sampai hampir terjatuh. Putri itu tersenyum lembut. Aku adalah ikan yang kau tangkap. Kau telah menyelamatkanku dari kutukan. Toba bingung, tapi juga kagum. Putri itu berkata, aku akan menjadi manusia selamanya. Jika kau berjanji tidak akan pernah mengungkit bahwa aku berasal dari ikan. Toba mengangguk mantap. Aku berjanji. Dan sejak saat itu, mereka menikah dan hidup bahagia. Tak lama, kebahagiaan mereka lengkap dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang cerdas, namun ia punya satu kebiasaan, nafsu makannya sangat besar. Suatu hari, sang ibu memintanya mengantar makanan untuk Toba yang sedang bekerja di ladang. Di tengah jalan, Samosir merasa lapar dan memakan hampir semua bekal itu. Toba yang kelelahan dan kelaparan menjadi sangat marah. Karena amarah, ia lupa janjinya dan berteriak, "Dasar anak ikan!" Samosir menangis dan berlari pulang mengadu pada ibunya. Mendengar pengaduan anaknya, sang ibu hancur hatinya. Janji telah dilanggar. Dengan air mata, ia menyuruh Samosir untuk segera lari ke bukit tertinggi. Setelah itu, sang putri kembali ke sungai. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan badai dahsyat datang. Air menyembur deras dari tanah, membentuk banjir besar yang menenggelamkan seluruh desa, dan Toba yang menyesal. Desa itu berubah menjadi danau yang sangat luas. Bukit tempat Samosir berlindung menjadi sebuah pulau di tengah danau. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba, dan pulau di tengahnya adalah Pulau Samosir. Kini, Danau Toba menjadi salah satu danau terindah di Indonesia. Airnya biru, udara sejuk, bukit hijau mengelilinginya. Banyak orang datang berkunjung. Mereka bermain air, naik perahu, dan menikmati pemandangan. Namun legenda ini tetap diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa janji adalah hal yang sangat penting. Sekarang coba bayangkan, jika Toba tidak marah, mungkin Danau Toba tidak pernah ada. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan saat kita marah? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu mau cerita legenda Indonesia lainnya versi kartun seru seperti ini, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena masih banyak cerita ajaib dari Nusantara. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.